Saya mau lihat nanti. Jangan dulu terlalu senang. Kalau belum sampai 3 bulan, jangan dulu bicara sembarang. Karena dokter Tomo itu melihat konsistensi, yang saya ukur itu kesinambunganmu. Aduh, tidak. Benda kecil dilarang masuk mulut kau. Aduh, tidak. No, kau main bola saya kau. Kau main bola saya kau. Itu, hadap sana kau. Hadap tembok. Kli langsung nangis. Mama pengkhianat. Kejar, lari, kini lari. Nggak lari. Wah, ada pecah itu bisnya. Kenapa kau bertapa di situ kau, Pak? Bagaimana kau sajar kau berdiri nanti ya? Apa kau cari? Jatuh kok nanti itu, serius jatuh itu tidak kuat itu. Jatuh nanti itu, Jen, kau lihat anakmu apa dia bikin nah? Kasih betul posisinya nah? Oh dia betul sendiri Pak. Nah ini satu lagi. Saya gak bisa mengeluh karena marah. Kalau mengeluh salah, mengeluhlah, marahlah ya. Memang hidup itu tidak menyenangkan, memang hidup itu tidak adil. Penghulu udara, bacalah pertanyaanmu. Kau baca kalimatmu lagi, tidak usah kau tanya saya. Ada rutinitas yang bikin Kak senang dok, tiap hari bakar sampah. Jangan kau bakar sampah kalau dekat rumah aku ya, seterkam kau Pak. Baru ini keluar malam sendiri, aku merasa bersalah sama anak-anakku. Saya jadikan kesempatan untuk merenung. Interior gedung barunya Wahidin mirip RSUP CPI. Memang pada akhirnya CPI akan menjadi standar. Mantap toh? Mantap. Malam sekali nih nah. Iya kah? Aduh, hai. Malas tuh lihat itu pasien lagi. Halah. Hati-hati kau ya, hati-hati kepala kau nangis lagi. Sajar kau berdiri sebentar. Dok, mau tanya ya dok. Silahkan. Tidak bermaksud membandingkan, tapi bertanya aja. Kan saya dari AL itu dapat Depakote, ya kan. Sedangkan dari saraf sendiri itu sempat bilang memang mbaknya ini lebih baik Depakote, tapi karena mbaknya perempuan, saya lebih memilih untuk tidak menggunakan itu. Tapi dari AL dia ngikut Depakote. Nah saya pernah tanya ke beliau, dok saya kan perempuan, katanya Depakote itu tidak cukup aman untuk perempuan ya. Saya bilang gitu. Dan saya juga hasil pemeriksaan terakhir ada PCOS dari Opjin. Sehingga kalau saya mens lebih dari 7 hari atau saya nggak mens, saya harus segera ke Opjin. Aku bilang gitu ke beliau. Dan beliau bilang, ya udah lambat pokoknya obatnya itu. Kayak gitu. Gimana dok kalau menurut dokter? Kalau saya pribadi ya, saya nggak bisa menilai orang ya, karena masalahnya kalau saya bukan aliran Depakote juga. Saya malah setuju sama dokter Sarah, karena kalau saya dengan segala resiko saya akan coba
karba, walaupun karba juga akan susah karena kita punya riwayat autoimun. Makanya dokter agak ngeri kalau pakai karba. Satu-satunya obat yang paling bagus itu sebenarnya adalah pregabalin. Masalahnya itu obat bahaya sekali dosisnya. Kalau karbamazepin itu awal-awal saya dapat dok 6 bulan itu dari bedah saraf. Karena terkait dengan trigeminal neuralgia saya kan tidak bisa minum gabapentin sehingga sama beliau dikasih karbamazepin. Tunggu, kita tidak cocok gak penting. Nggak cocok saya gabapentin, hanya bikin Karba pusing bisa. di kepala. Kenapa? Karba bisa. Karba bisa. Kita sudah lapor belum sama Angkatan Laut ini? Seingat saya sudah pernah bilang. Oh, sudah. Saya tidak berani, saya tidak bisa mengubahnya ya. Tapi kalau saya strict ya, seharusnya beliau mempertimbangkan karba. Seharusnya. Iya. Saya dapat dari bedah saraf itu karba itu 2x1 selama 6 bulan. Terus sampai akhirnya diputuskan kepala saya disuntik untuk menghilangkan nyeri trigeminalnya. Akhirnya setelah itu karbanya dilepas sama bedah saraf. Gitu. Nah, selanjutnya, apa artinya ahli karbitan, dok? Nah, ini saya mau sekali jawab ini. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Salah satu pertanyaan emas untuk Dokter Tomo ini. Ahli karbitan tidak akan mampu menjelaskan seperti ini. Dia tidak bisa menjelaskan, dia hanya bisa bicara omong kosong, dia hanya bicara kulitnya saja. Dia akan bicara, oh iya, kamu ini kayaknya butuh emotional release, kamu kayaknya NPD, kamu kayaknya BPD, ngomongnya ini. Dan kemudian mereka akan minta bayaran untuk terapinya mereka, yang sebenarnya tidak perlu kau bayar. Tapi kan itu ilmu, dok. Tanya mesin, kasih kau gratis. Saya bahkan kasih kau DBT, kalau kau mau melakukannya. Bagaimana? Ya. Karena saya tahu DBT, teknik tertinggiku, tidak semua orang bisa. Tapi siapapun yang mau melakukannya, kesembuhan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk mereka. Nah, ahli karbitan, mereka jualan janji bahwa kau akan sembuh dengan semua teknik macam-macamnya mereka. Tekniknya Dokter Tomo tidak banyak, satu, DBT. Satu saja. Tapi satu ini jadi bercabang, jadi banyak sekali nanti. DBT ku nanti bisa saya asosiasikan dengan RBT, DBT ku bisa saya asosiasikan dengan CBT, DBT ku saya bisa asosiasikan dengan reality terapi. Kalau kau ketemu langsung sama saya lihat kau hipnoterapi, ya. Ahli karbitan tidak bisa. Mereka cuma bisa ngomong. Bipolar, semua orang dibilangnya NPD, semua orang dibilangnya bipolar. Nah, ini ciri-ciri pertama yang kau bisa lihat dari mereka. Dan kemudian kalimat saktinya adalah dari pengalaman saya. Itu kalimat saktinya mereka. Seolah-olah bahwa pengalaman mereka dan jumlah follower mereka mendiktasi teori ahli. Sampai dibilang, itu kan cuma teori, dokter. Mereka tidak sadar teori itu dibentuk dari berbagai pengalaman orang. Ya, penelitian itu mengumpulkan data dari pengalamanmu semua. Dan semua pengalaman saya itu tidak lebih dari 1 di dalam penelitian. Omong kosong. Dan yang ketiga, para ahli karbitan tidak suka ini lift. Mereka benci ini lift karena kebohongannya mereka semua saya bongkar. Tanpa dibayar. Kenapa? Saya senang melihat mereka hancur. Dok, apa mungkin saya selama ini selalu gagal bangun hubungan sama Tuhan karena saya bangun hubungan dan diri saya sendiri? Bagus. Jangan lupakan kalimatmu ini. Maafkan semuanya ya, saya terpaksa buka kalimatnya Santo Agustinus karena ternyata telah menemukannya. Tuhan telah menjadi manusia sehingga manusia memiliki harapan menjadi Tuhan. Itu kalimatnya Santo Agustinus. Yang saya suruh kau cari, Jadi, orang itu tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan jika mereka sendiri tidak pernah belajar untuk memahami, mendalami diri mereka sendiri. Dok, kalau mimpi seseorang terus-menerus itu gimana ya, dok? Tergantung cerita mimpinya kayak bagaimana. Jadi bukan kau memimpikan orang, tapi kayak bagaimana kau memimpikan dia. Ini yang harus saya tahu dari mimpimu. Karena kalau kau memimpikan orang terus-menerus, enggak tahu. Saya enggak tahu apa artinya itu. Ya. Mau dok DBT 1 jam 3 bulan, lakukan saja.
Aul, memang emosi sesuatu yang paling susah untuk dikendalikan. Makanya saya bilang, selesaikan dulu doktoralmu. Baru kita bicara. Ada yang bilang kekuatan alam bawah sadar lebih hebat daripada terapi, dok. Sekalian dia bilang alam basrah. Ternyata bukan sedih kurasa waktu lihat orang makan di warung sama keluarganya, cemburu. Saya sih tahu kau. Berang-berang, siap-siap kau tisu di situ, nangis kau pasti. Siap-siap kan? Ketika kau melihat orang makan sama keluarganya, saya pernah alami ini. Saya sendiri yang alami. Ketika saya melihat, waktu saya merantau pertama kali, saya melihat ada anak ya makan sekeluarga lengkap sama orang tuanya. Saya rasa juga sama, cemburu. Tapi saya tahu itu sebenarnya kesedihan. Cemburu itu kesedihan sebenarnya. Karena kau ingin berada di sana, kau ingin bisa seperti itu. Tapi sayangnya kau tidak bisa. Sayangnya dunia tidak sebaik itu sama kau. Sayangnya kau tidak seberuntung itu. Makanya kau rasa cemburu. Karena itu nilai ada di dalam dirimu. Tapi kau gagal atau tidak bisa memanifestasikannya. Sulit dok mengeluh ke orang, ke buku harian aja saya tidak bisa menulis apa yang saya pikirkan. Bagus Indra. Dok, apa yang membedakan sakit beneran sama psikosomatis? Hasil lab dan pemeriksaan penunjang. Dok, kenapa ya dari semua emosi intens yang paling nyiksa aku itu rasa kehampaan? Karena itu adalah kesedihan. Kekosongan, kehampaan itu semuanya satu bahasa yang sama dari sebuah kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam. Saya mimpi kenalan cowok dipeluk hangat, pas bangun saya sangat sedih merasa kehilangan dok, padahal gak kenal. Cindy, semua orang di dalam mimpimu itu kau. Dok, saya mengerti ahli karbitan, tapi ini dok konteksnya ahli yang betul-betul board certified dok atau bodong. Bagaimana? Saya tidak mengerti ini. Apakah dia seorang dokter spesialis atau bagaimana? Saya tidak ngerti. Karena soalnya sekarang banyak sertifikasi bodong. Contohnya seperti inilah. Banyak sekarang orang ngaku ahli hipnoterapi ya. Banyak sekali yang saya tahu ya. Saya sih tahu kalian ya, kalian bicara sama orang yang punya gelar di Guild of Hypnotherapy-nya Amerika Serikat. New Hampshire, New Jersey. Dan itu gelar yang saya sudah dapatkan dari 18 tahun lalu. Tapi saya tidak pernah taruh itu gelar di depan namaku. Kenapa? Bikin malu. Karena di Indonesia tidak ada, saya ulang lagi, tidak ada sertifikasi yang diakui dari luar, tidak ada. Dan sekarang saya tanyalah, sertifikasi hipnoterapi, saya pernah ikut sertifikasi hipnoterapi di Indonesia. Kau tahu berapa hari? 3 hari. Apa itu? Mainan anak-anak, Pak. Sementara sertifikasi di luar itu bisa training camp kita. Bahkan kalau yang punyanya DBT kemarin, punyanya Marsha kemarin 80 jam. 42 saya lupa, 42 atau 64 itu. Saya lupa pokoknya, saya lupa. Nah, kau jadi ahli hipnoterapi hanya dalam hitungan hari? Hah? Nggak lucu-lucuan gitu kan? Maka dari itu saya bilang ahli karbitan ya. Ya semangat Aul. Saya sering mimpi diri saya pingsan, lemah dan gak berdaya. Rasanya aneh. Kenapa ya? Ya oke. Cindy bagus. Jangan lupakan itu kalimatmu. Ini yang dokter maksud ahli karbitan SPKJ atau bukan? Ya bukanlah. Kalau dia SPKJ kan dia di NBA. Ada National Board Examination-nya itu psikiater. Namanya juga terdaftar di Pededikti. Yang saya maksud ahli karbitan itu semua yang ngaku-ngaku. Nggak tahu latar belakangnya apa, nggak jelas. Latar belakangnya sarjana teknik, pergi hipnoterapi orang. Latar belakangnya sarjana ekonomi, belajar mengaku master NLP. Uya semuanya tukang sulap. Nggak sekalian kalian menari di DPR saya sekalian. Sanging penipu dan isapan jempol. Saya tidak bicara dokter jiwa ya, tidak. Mereka teruji itu yang kayak gituan. Ya. Dok, kalau DSM 6 rilis berarti dokter harus belajar lagi ya. Nah, saya belajar terus hampir setiap hari, putar ngaji filsafat, ya. Mendalami ilmu yang saya dapatkan, baca jurnal 1 kali 1 minggu, ya. Indra Swari, siap-siap kok Pampers. Astaga, kenapa kok minum diuretik kayak kencing-kencing kok ini malam? Minum air nah, jangan kau minum air. Karena kalau kau minum diuretik, kalau kau minum, ginjalmu bermasalah.
Kalau minta maaf sama orang gampang, Ji. Kalau minta maaf sama diri sendiri, nah ini.